Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat orang tua dan didik kami dimanapun berada, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap memantau segala aktivitas anak-anak kita. Dan juga buat Bapak Ibu guru dimanapun berada, tetap memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang ke-6 ya, anak-anak ya. Perhatikan. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ia buat yang di rumahnya masuk PDAM ya. Mungkin siap mandi, kerannya masih hidup, ya biasakan anak-anak ya, langsung aja dimatikan pada saat lampu listrik di rumah. Kalau tidak lagi digunakan, langsung aja dimatikan anak-anaknya ya. Oke, Siti telah melaksanakan kewajiban di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti ya. Ini adalah contoh-contoh hak yang diperoleh Siti di rumahnya ya. Mungkin ini juga berlaku buat anak-anak kelas 3 dimanapun berada ya. Yang pertama itu mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Iya, asupan gizi bagi tubuh si anak ya. Oke, yang kedua menggunakan lampu saat belajar. Iya, mungkin ada di kami ya, dimanapun berada menggunakan lampu pada saat belajar di malam hari ya. Oke, yang ketiga menyalakan kipas angin saat kepanasan. Iya, ini di kota ini, kalau di kampung ya, mungkin tidak usah menggunakan kipas ya, karena dingin suasananya di kampung ya, masih asli suasana udaranya di sana. Yang keempat menyalakan televisi untuk hiburan. Iya, ini yang penting untuk semua anak kelas 3 ya, jangan pula tertidur jadi televisi yang nonton anak kelas 3 ya. Oke, jangan seperti itu ya. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Itu dia ya. Oke. Oke, anak kelas 3 sini harus ini apa ya, diskusi ya dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut ya. Di sini sudah ada tabelnya ya. Kira-kira apa hak dan kewajibannya. Oke, anak kelas 3 kita diskusi ya. Atau kalau di rumah mungkin kakak abangnya mungkin diajak diskusi ya, atau orang tuanya ya. Nah, kalau belum ada tetangga-tetangganya mungkin ya, sama anak kelas 3. Nah, di sini sudah ada Bapak buat ya. Kewajiban dan hak. Kewajiban anak kelas 3 yang pertama itu mematikan keran air jika tidak dipakai. Kira-kira apa haknya anak kelas 3? Perhatikan, ini dia haknya, mendapatkan air yang cukup untuk mandi. Oke, yang kedua kewajibannya tidak membuang-buang makanan. Kira-kira apa haknya? Ini dia haknya anak kelas 3, mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan. Yang berikutnya mematikan lampu di siang hari ya. Kira-kira apa haknya anak kelas 3? Ini dia haknya, dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup ya. Yang berikutnya kewajibannya apa? Tidak menghambur-hamburkan air di kamar mandi. Kira-kira apa haknya anak kelas 3? Ini dia haknya, tersedianya air untuk berbagi kebutuhan. Itu ya. Yang terakhir menghabiskan minum yang sudah diambil. Iya, jangan sedikit diminum langsung dibuang ya. Biasakan menghabiskan minumannya. Oke, haknya kira-kira apa? Ini dia haknya, mendapatkan minum untuk kebutuhan tubuh. Itulah haknya dan kewajibannya ya. Oke, anak kelas 3 ya, Bapak akan melanjutkan ya. Setelah anak kelas 3 diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas, sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu buat pelajari. Sumber energi ya, kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakanlah di buku tugasmu. Oke, di sini sudah Bapak buat ya sumber energi tadi ya. Di sini tadi disebutkan diskusi dengan temannya. Buatlah sebuah tulisan
tulisan itu contohnya mengenai makanan, matahari, air, angin ya. Di sini sudah buat ya. Yang pertama buat ya, perhatikan ya. Yang pertama itu mengenai matahari. Ini tulisannya sudah buat contohnya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan fotosintesis pada tumbuhan. Matahari mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, dan banyak hal lainnya. Matahari juga merupakan sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, sulit dibayangkan kalau akan ada kehidupan di bumi. Karena berkat adanya sinar matahari, dunia ini menjadi hidup. Karena sinar matahari memberikan energi pada semua makhluk hidup. Ya, sinar matahari memberikan energi ya bagi kita semuanya. Pemanfaatan sumber energi matahari sudah digunakan orang sejak dahulu. Panas matahari bisa digunakan untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil bumi ya, bagi petani mungkin ya. Oke. Yang berikutnya adalah angin. Pemanfaatan energi angin muncul karena energi angin ini tersedia tanpa ada batas habisnya. Energi angin ini pasti memiliki manfaat seperti energi alam lainnya, seperti energi panas bumi. Dengan memanfaatkan energi dari alam ini, tentunya penggunaan tidak akan merusak alam, karena terjadi pergerakannya, angin terjadi secara alamiah. Sekarang ini ada banyak manfaat dari energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang kelautan, energi angin digunakan untuk sejak ribuan tahun lalu sebagai penggerak pada layar kapal. Di bagian belahan dunia lainnya, energi angin telah lama digunakan sebagai penggerak kincir angin untuk keperluan penggilingan gandum atau tepung. Energi angin juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Itu dia ya. Oke, maka akan lanjutkan ini mengenai air. Air ini sangat banyak ya keperluannya ya. Sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan petani saat musim kemarau, di mana musim hujan tidak turun. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan baik. Sumber daya menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu kepanjangannya anak kelas 3 ya. Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin yang berputar akan mengubah air potensial dari air menjadi energi mekanis. Energi mekanis lalu diubah oleh generator listrik menjadi energi listrik. Hal tersebut membuat pemerintah membangun banyak waduk dan bendungan untuk menampung dan mengalirkan air sehingga mencukupi kebutuhan air untuk membangkitkan tenaga listrik. Itu dia ya, kegunaan daripada air ya. Oke, yang berikutnya makanan. Iya, ini makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain. Kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Itu dia anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan melanjutkannya. Setiap kegiatan membutuhkan waktu. Dari satu kegiatan lainnya, tentukan lamanya kegiatan berikut ini. Oke, yang pertama, perhatikan ya. Mulai kegiatan jam 7, selesai kegiatan jam 10. Berapa lamanya ini? Oke, cara menghitungnya ini aja ya. Jam 10 dikurang 7. Ini dia. Oke ya. Kira-kira berapa? 3 jam lamanya. Dari mana 3 jam ini? Perhatikan. Selesai kegiatan dikurangi mulai kegiatan. 10 dikurang 7. Inilah dia hasilnya ya. Oke, yang berikutnya. Hari Senin mulai kegiatan, selesai kegiatan hari Jumat.
Ayo, dari Senin ke hari Jumat berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berapa? Iya, 5 hari. Oke, yang berikutnya mulai kegiatan di bulan Januari, selesai kegiatan Maret. Kira-kira berapa bulan itu? Oke, kita sama-sama hitung. Januari, Februari, Maret. Iya, ada berapa bulan? Iya, 3 bulan. Oke, mulai kegiatan jam 9, selesai kegiatan pukul 12. Gimana cara hitungnya tadi? Seperti nomor 1, 12 dikurang 9. Berapa anak kelas 3? Iya, ada 3 jamnya. Oke, yang berikutnya mulai kegiatan jam 14, selesai kegiatan jam 15.30. Kira-kira berapa itu? 15.30 dikurang 14 berapa? Iya, 1 jam 30 menit. Itu jawabannya anak ya. Oke, Bapak akan melanjutkan. Sini ada alat yang digunakan di rumah ya. Ada mesin air, kipas angin, televisi, lampu pijar, penanak nasi listrik. Oke, waktu dimulai digunakannya jam 4 pagi, waktu selesai digunakannya jam 5.30. Lama penggunaan, perhatikan seperti yang tadi, 5.30 dikurang 4. Oke, kira-kira berapa? Iya, 1 jam 30 menit. Yang kedua, kipas angin jam 21. Ya, ini yang malam ini ya, malam. Waktu selesainya jam 4 ya, jam 04 ya. Kalau 01, 02, 03, 04 itu pagi anak kelas 3 ya. Kalau jam 13, jam 14, jam 15 itu mulai siang sampai sore ya. Berarti jam 4 pagi, selesainya dimulainya jam 21. Berarti ini jam 21 ini sama dengan jam 9 malam ya. Jam 9 malam ke jam 4 pagi. Kira-kira berapa jam anak kelas 3? Iya, ini dia ya, 7 jam. Oke, televisi lagi. Waktu digunakan 14.30 ini mulainya ya. Selesai jam 17. Oke, jam 17 dikurang 14.30. Berapa jam anak kelas 3? Iya, 2 jam 30 menit. Oke, lampu belajar lagi. Ini dimulainya jam 19.30, selesai jam 21. Ya, kira-kira berapa? 21 dikurang 19.30. Hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Oke, yang terakhir, penanak nasi listrik. Dimulainya jam 10, selesainya jam 10.30. Ini sangat-sangat mudah ya. 10.30 dikurang jam 10, itu hasilnya adalah 30 menit. Karena kelas 3, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dimanapun berada. Tetap semangat dalam hal proses belajar ya anak kelas 3 ya. Oke, sekian dan terima kasih.